Ya, Bapak Ibu sekalian, mahasiswa program diploma, kita melanjutkan perkuliahan kita. Topik atau mata kuliah kita adalah teologi penginjilan. Hakikat penginjilan itu terletak pada hakikat Injil. Arti penginjilan itu terletak pada arti Injil. Berartinya penginjilan itu terletak pada berartinya Injil. Karena itu kita membahas tentang apa itu Injil. Ya, apa itu Injil? Maka dengan mempelajari apa itu Injil, kita pun akan mengetahui apa itu yang bukan Injil. Atau dengan memaparkan mengenai apa itu yang bukan Injil, maka kita pun akan mengetahui apa itu yang adalah Injil. Itulah pembahasan kita, apa itu Injil. Ataupun kalau saya mau merenungkan lebih jauh, saya akan bertanya, siapa itu Injil? Sebenarnya Injil itu bukan apa. Tapi dalam bahasa Indonesia memang agak lucu, agak tidak sesuai kalau kita menyebutnya siapa itu Injil. Tapi apa itu Injil? Namun sebenarnya secara teologis pertanyaan kita itu siapa itu Injil? Karena Injil itu adalah pribadi Allah, kebenaran Allah. Dan kebenaran Allah, kebenaran itu pribadi. Bukan kebenaran filosofis yang adalah hanya ide. Kebenaran Injil itu adalah pribadi Yesus Kristus yang adalah Allah. Maka siapa itu Injil? Oke saja. Nah, namun saat ini saya mengajak kita membahas mengenai apa itu Injil. Dalam pengertian juga boleh. Siapa itu Injil? Nah, Roma 1 ayat 16 sampai 17 saya berkali-kali menyampaikan hal ini. Ya, kita baca karena ini sesuatu yang menjadi kekuatan kita untuk melihat kekuatan Injil. Roma 1 ayat 16-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ya, karena Injil, apa artinya? Aku bangga dengan Injil. Aku tidak malu, dalam bahasa I'm not ashamed of the gospel. Aku tidak malu dengan Injil. Dengan kata lain, aku bangga dengan Injil. Dengan kata lain, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kenapa? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tapi juga orang Yunani. Sebab di dalam Injil nyata kebenaran Allah. Jadi Injil itu adalah kekuatan Allah. Injil itu adalah kebenaran Allah. Injil itu kebenaran Allah dan kuasa Allah, kekuatan Allah. Yang apa? Yang menyelamatkan. Sehingga yang menyelamatkan dan yang membenarkan dan nyata kebenaran Allah pada Injil. Kebenaran Allah nyata pada Injil. Di luar Injil tidak ada kebenaran Allah yang menyelamatkan. Ada kebenaran Allah di luar Injil, tetapi kebenaran matematika, kebenaran sains, kebenaran filosofis yang tidak menyelamatkan. Kebenaran agamawi yang tidak menyelamatkan. Kebenaran saintifik yang tidak menyelamatkan. Tapi Injil adalah kekuatan Allah dan juga kebenaran Allah yang menyelamatkan. Dan nyata yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Ya, bertolak dari iman yang memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Bapak Ibu sekalian, apa itu Injil? Atau siapa itu Injil? Injil tidak dapat dipisahkan dengan penginjilan. Siapa itu Injil? Tidak dapat dipisahkan dengan pribadi Yesus yang sebenarnya menginjili. Kita sebenarnya kita tidak menginjili. Tetapi dia sendiri, Injil itu sendiri yang menginjili. Kita hanya instrumen penginjilan Allah. Kita hanya alat Allah menginjili dunia. Dan Injil itu sendiri yang adalah pribadi Allah yang menginjili. Kita hanya seperti Yohanes Pembaptis, suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Kita hanya suara. Tapi message yang adalah power, kuasa Allah, kebenaran Allah, pribadi Allah itulah yang menginjili. Jadi benarlah kita berkata, siapa itu Injil?
Injil tidak dapat dipisahkan dengan penginjilan. Percaya pada Injil artinya hidup karena Injil. Hidup oleh Injil. Hidup oleh Injil berarti menginjili. Jangan berkata, I believe in the gospel. But if you do not evangelize people, evangelize, proclaim the gospel, you have no belief in the gospel. Tidak mungkin. Kenapa? Karena belief in the gospel satu hal yang sinergis dengan proclaiming the gospel. Bapak Ibu, ini dari buku saya, penjelasan saya yang sudah saya sampaikan dan yang selanjutnya saya sampaikan dari buku Injil Palsu dalam Gereja. Bapak Ibu sekalian, sayang sekali, Injil yang adalah kekuatan Allah dan kebenaran Allah yang nyata, Injil ini diubah menjadi Injil yang lain. Seperti yang ditulis oleh Paulus dalam Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 12. Yaitu, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu, dan mengikuti suatu Injil lain. Ikut Injil yang lain. Ya. Yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Banyak khotbah-khotbah sekarang memutarbalikkan Injil Kristus. Sering bicara gospel, gospel, gospel. For the gospel, because of the gospel. This is the gospel, but bukan the true gospel. Mereka memutarbalikkan arti, memutarbalikkan Injil Yesus Kristus. Melainkan diubah menjadi Injil sejahtera, Injil kemakmuran, dan Injil-Injil yang sifatnya lahiriah, Injil-Injil materi, mematerikan Injil, materialisasi Injil. Itulah memutarbalikkan Injil. Ayat 8. Tapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Paulus sangat serius, tidak main-main dengan Injil. Dia sangat serius cinta Injil, menjaga Injil, dan mengakui Injil satu-satunya. Sekarang itu dia sangat serius sampai dia berkata, terkutuklah dia yang mencoba-coba untuk mengklaim diri ada Injil yang lain. Terkutuklah dia. Kenapa? Karena penipu, pembohong, dan karena melawan Tuhan. Seperti ada yang telah kami katakan dahulu. Sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil lain, satu Injil yang berbeda dengan apa yang kamu terima, terkutuklah dia. Berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudara, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Dulu Paulus musuh Injil. Dan memusuhi orang-orang yang memiliki Injil. Menganiaya jemaat mula-mula. Tetapi karena dia menerima Injil dengan penyataan Kristus. Apa artinya? Yesus Kristus yang menyingkapkan Injil kepada Paulus. So, Injil yang disingkapkan oleh Yesus adalah Injil yang sejati. True gospel. Injil yang sesungguhnya. Apa yang bukan Injil? Yang diutarakan tadi. Apa yang bukan Injil? Ya, apa yang Injil? Yaitu Injil yang lain. Apa itu Injil yang lain? Bapak Ibu, Injil yang lain itu adalah kesaksian hidup diberkati, bersaksi hidup diberkati, perusahaan diberkati, pekerjaan diberkati, anak diberkati, keluarga diberkati. Itu bukan Injil. Dengar baik-baik. Itu bukan Injil. Kesehatan diberkati. Itu bukan Injil. Terlalu meremehkan Injil hanya begitu. Hal-hal materi lahiriah. Itulah penipuan memutarbalikkan Injil. Ya, kesuksesan, keberhasilan hidup bukan Injil. Itu Injil tidak sekerdil dan sesempit dan serendah sukses atau berhasil. Tidak begitu. Injil itu luar biasa. Berkenaan dengan apa?
berkenaan dengan Allah datang, Allah melawat, Allah mengampuni, Allah memulihkan, Allah menyelamatkan. Allah memuliakan dirinya. Dan seterusnya. Terlalu mulia, terlalu agung Injil itu. Tidak hanya, kenapa? Karena orang ateis pun adalah mengejar kesuksesan. Mengejar hidup yang sukses. Itulah orang-orang ateis. Dan nampaknya mereka sukses. Olimpiade dunia. Banyak orang tak beriman. Yang number one. Nah, kalau Bapak Ibu melihat sukses itu dan pengertian seperti Injil itu hanya serendah ini, saya akan buang Injil. Kalau serendah ini. Dan memang saya membuang Injil-Injil yang rendahan. Seperti Injil sukses, Injil diberkati, saya membuang. Ya. Kesejahteraan hidup bukanlah Injil. Ya. Menekankan akan sejahtera, damai, sejahtera. Bukan Injil. Ya. Berikut juga, kelimpahan materi bukanlah Injil. Kemewahan hidup bukanlah Injil. Hidup, wah, seperti yang diproklamasikan oleh banyak pengkhotbah. Kalau engkau percaya Yesus, hidupmu berkelimpahan, banyak perkara yang terjadi. Ada kemewahan, Tuhan siapkan apa yang kau perlu. Asal kau jama dan kau doakan, maka itu akan menjadi milikmu. Itu bukan Injil. Ya. Kesembuhan dari penyakit bukan Injil. Karena banyak orang juga di luar Injil, di luar gereja, di luar kekristenan yang mencari kesembuhan dan mencari kesembuhan serta mendapatkan kesembuhan pada dukun-dukun, pada alam, dan juga kesembuhan dari dokter-dokter medis, dan kita hargai. Tetapi maka itu bukan Injil. Injil tidak hanya sejauh kesembuhan. Saya mau tanya, berapa banyak orang yang sakit dan disembuhkan oleh dokter-dokter medis-medis dibandingkan dengan yang didoakan oleh pendeta? Sorry, masih lebih banyak yang didoakan, yang disembuhkan oleh dokter-dokter, oleh obat-obat. Ya, jadi jangan merendahkan Injil itu hanya karena berkenaan dengan orang sakit yang sembuh. Pasti Injil itu ada aspek, tapi Injil tidak sama dengan. Yang saya terangkan, Bapak Ibu sekalian, kesehatan yang prima bukanlah Injil. Maka itu orang jangan menghubungkan. Jika kalau percaya Yesus, maka hidupmu sehat, tidak sakit, dan tidak kena tulah, dan tidak kena pisah operasi, dan tidak akan kena kanker, tidak akan pernah kena cancer, atau tidak akan pernah high blood pressure, tidak akan pernah gagal ginjal. Ini semua benar-benar penipuan, memutarbalikan Injil. Di Jakarta ini saya mendengar dan tahu ada pengakuan-pengakuan gereja dan doa-doa gereja. Kalau kita percaya Yesus Kristus, tidak kena pisau operasi, tidak kena cancer, tidak kena sakit gula, tidak kena masalah penyakit apapun. Ini semua, mohon maaf, terlalu mengecilkan kuasa Tuhan hanya pada hal-hal seperti itu. Dan sepertinya meremehkan, dan bagi saya itu hanya orientasinya fisik, daging, keduniawian, dan memang ini duniawi. Bapak Ibu, kebahagiaan apapun bukanlah Injil. Maka itu jangan menghabiskan tema-tema khotbah pada kebahagiaan. Tidak ada dalam Alkitab kebahagiaan. Yang ada yaitu sukacita. Yang ada diberkati bukan kebahagiaan. Itu salah terjemahan. Nah, keadilan sosial bukanlah Injil. Tapi banyak gereja, banyak orang, banyak pendeta, banyak teolog yang mengubah Injil hanya pada keadilan sosial. Sangat-sangat miris, menyedihkan, mengkerilkan, memutarbalikan Injil. Persamaan hak asasi manusia, menghargai orang. Bukanlah Injil. Bukan. Tetapi Injil itu ada aspek keadilan sosial. Ada aspek menghargai hak asasi manusia. Tapi jangan sama dengan persamaan asasi sama dengan Injil. Tidak. Injil tidak hanya untuk urusan hak asasi manusia. Bahkan yang utama, Injil itu berurusan dengan dosa, akibat dosa. Dan yang dosa itu menghasilkan ketidakadilan. Jadi janganlah melihat Injil hanya mengurus atau menyelesaikan masalah-masalah kulit, masalah permukaan.
Di permukaannya itu masalah ketidakadilan sosial, masalah human right, dehumanization, itu di permukaan. Tapi di bawahnya itu dosa, kejahatan yang hanya bisa diselesaikan oleh Injil. Tapi orang memutarbalikkan Injil, sangat menyedihkan dan buta. Kebaikan dan kesalehan bukanlah Injil. Bukan. Ya, maka itu jangan mengukur Injil hanya pada kebaikan dan kesalehan. Kesalehan itu hanya satu bagian dari Injil. Hanya salah satu bagian kecil dari Injil. Karena Injil itu perfect and sempurna, semua lengkap, komplit. Bukan hanya bagian-bagian. Injil bukan hanya bagian kesehatan, bagian keadilan sosial, kebaikan bukan. So, kebaikan, kesalehan bukan Injil. Standar moral tinggi juga bukan Injil. Karakter yang baik, berkarakter orang yang responsibel, orang jujur, bukan Injil. Bukan Injil. Karena bukan hanya sejauh itu Injil kita. Prestasi, achievement, kerja, prestasi kerja, bukan Injil. Pelayanan misi, bukanlah Injil. Karunia Roh Kudus, bukanlah Injil. Pertemuan gereja, bukanlah Injil. Ini semua yang sering dikotbahkan oleh para pengkhotbah kontemporer. Bahwa Injil itu adalah keadilan sosial, persamaan hak, kebaikan, kesalehan, standar moral tinggi, karakter terpuji, kemewahan hidup, kelimpahan hidup materi, kesembuhan, kesehatan prima, kebahagiaan apapun, kesuksesan, kesaksian, itu semuanya bukan Injil. Tapi itu yang banyak dikotbahkan oleh para pengkhotbah pada kontemporer. Prestasi itu Injil, pelayanan misi itu Injil, karena Roh Kudus itu Injil, pertemuan gereja itu Injil. Ini semua tema-tema yang mengecilkan Injil. Bukan. Tapi jangan diputar-balikan. Melainkan demikian. Injil itu adalah semua ini. Injil itu apa? Semua ini. Injil itu mengenai hidup diberkati, sukses. Bukan hanya bagian-bagian. Injil itu adalah hidup yang berkelimpahan. Tapi kelimpahan apa? Bukan kelimpahan materi. Jangan diputar-balikan. Kelimpahan persekutuan dengan Tuhan. Injil itu kesembuhan, betul. Bukan kesembuhan penyakit saja. Tapi kesembuhan mental, moral, kesembuhan penyakit rohani. Kesehatan apa? Kesehatan juga bukan hanya kesehatan fisikal. Kesehatan mental, kesehatan jiwa, kesehatan rohani. Jangan dikerdilkan hanya begini. Bapak Ibu, juga Injil itu bukan hanya keadilan sosial, bukan hanya kebenaran, bukan hanya kemurahan, bukan hanya rela, bukan hanya turut menderita, bukan hanya kebaikan kesalehan. Nah, dan di atas semua ini, Injil itu adalah menyelamatkan. Dan tidak ada pada 17 item ini. 17 item ini tidak ada yang inti. Injil itu adalah menyelamatkan. Injil memulihkan manusia dengan Allah. Yang berdampak pada pemulihan manusia dengan sesamanya. Barulah berkeadilan sosial, barulah saleh. Buah-buah Injil. Bukan Injil, itu hanya buah Injil. Inilah yang diputarbalikkan oleh iblis pada pemikiran-pemikiran orang Kristen. Sangat menyedihkan, Injil diubah, yang sejati diabaikan, yang sesungguhnya diabaikan, diubah dan diabaikan. Dan orang memberi perhatian yang bukan Injil, memberi perhatian dan energi dan waktu dan dana habis-habisan untuk yang bukan Injil. Banyak bukti gereja, orang percaya atau orang-orang Kristen tidak lagi menganggap Injil itu sebagai hal yang paling penting. Dan kalaupun masih dianggap menginjili, masih ada program menginjil, hanya program. Namun Injil yang disampaikan itu sudah berubah, bukan lagi Injil true gospel. Bukan lagi Injil yang sejati. Melainkan Injil yang diubah dengan motif-motif dan cara-cara yang tidak sesuai dengan mulianya Injil itu. Bapak Ibu sekalian, ada pernyataan saya berikut ini. Injil yang lain diberitakan oleh pemberita Injil yang lain. Yang dengan cara yang lain menghasilkan orang Kristen yang lain atau yang kelainan. Apa artinya? Yang bukan murid Kristus, bukan saksi Kristus. Maka itu banyak orang Kristen, palsu Kristen. Kenapa?
pemabuk, pesina, penipu. Kenapa? Karena mereka tidak menjadi Kristen oleh Injil sejati. Mereka menjadi Kristen oleh Injil yang lain. Oleh papa mereka, mama mereka. Oleh warisan-warisan agama. Oleh karena mereka adalah dari keturunan mama, papa, kakek, nenek orang Kristen. Jadi banyak, ada juga orang menjadi dari agama lain, pindah menjadi agama Kristen. Kenapa? Karena tertarik dengan bisnis Kristen. Banyak orang Kristen di mata dia menjadi kaya karena ikut Tuhan. Ini omong kosong, ditipu. Ya, Injil yang lain diberitakan oleh orang yang pemberita yang lain, yang bukan pemberita Injil, yang kelainan, dengan cara-cara yang lain, tiup-tiup, jatuh rebah, itu yang lain. Yang ditekankan bukan Injil, tapi cara-cara untuk hidup diberkati, menghasilkan orang-orang Kristen yang lain daripada yang lain, dan bukan Kristus, bukan murid dan bukan pengikut Kristus. Bapak Ibu, yang kedua pertanyaan, hilangnya Injil dalam gereja merupakan bencana terbesar dalam dunia. Kenapa? Karena dunia ini sebenarnya hanya dapat dikontrol oleh garam. Dan garam itu adalah Injil yang ada pada orang percaya. Orang percaya tanpa Injil tidak mungkin menjadi garam. Ya, orang Kristen tanpa Injil tidak mungkin menjadi terang. Terang dan garam dunia pada orang Kristen itu karena Injil. Ya, dunia ini makin jahat, makin rusak, makin tua, makin hancur. Kenapa? Karena gereja tidak mau menginjili. Ya, gereja tidak mau menginjili karena dunia ini hanya dapat dikontrol oleh kejahatan dan kebusukan dunia ini. Hanya dapat dikontrol oleh Injil Yesus Kristus. Yang mesti diberitakan oleh gereja, oleh orang percaya. Tapi sayang, orang percaya tidak serius dengan Injil. Maka tidak serius dengan penginjilan. Hilangnya Injil dalam gereja merupakan bencana terbesar bagi dunia. Karena gereja adalah harapan dunia. Untuk apa? Menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memulihkan, mengontrol kejahatan dunia dan menyelamatkan manusia-manusia jahat, orang berdosa. Itulah sebenarnya Injil. Tapi kalau sudah hilang, apalah jadinya? Bapak Ibu sekalian. Apakah tadi sudah membahas tentang dengan saya memaparkan, menyajikan terlebih dahulu mengenai apa itu yang bukan Injil. Nah, perlu disebut apa, bukan siapa. Yang bukan Injil itu apa. Tapi yang Injil itu bisa, apakah Injil itu dan siapakah Injil itu? Itulah pertanyaan yang benar tentang Injil yang benar. Apakah Injil itu? Hilangnya Injil dalam gereja merupakan bencana terbesar tadi sudah. Dan ini yang mengganggu sehingga Injil diubah menjadi apa. Tetapi karena dia bukan apa sesungguhnya. Yang sesungguhnya ini Injil. Agak banyak ya tulisan. Inilah definisi saya. Kalau tanya, Pak, Bu, Pak Sefri, apa itu Injil? Secara definitif. Definisi Bapak mengenai Injil itu apa? Nah, ini definisi saya. Injil adalah suatu kabar baik dari anugerah Allah mengenai karunia yang terbesar. Sesuai dengan perjanjiannya yang kekal, yang bertolak dari hakikatnya yang maha kasih dan adil. Menetapkan untuk datang ke dalam dunia. Menjadi manusia. Yakni di dalam dan melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Satu-satunya solusi, jalan satu-satunya. Yang olehnya orang berdosa. Dalam kebijaksanaannya yang sempurna, dipilihnya sejak kekalan. Saya yakin Tuhan pilih saya sebelum saya lahir. Sudah seada dalam pikiran Allah akan ada Stefri di dunia melalui ayah ibunya dan aku memilih dia. Inilah firman Tuhan. Inilah pemilihan Allah sejak dalam kekalan diselamatkan dengan cara penebusan bagi pengampunan dosa sehingga kembali hidup dalam persekutuan dengan Allah. Allah Tritunggal dalam hal ini memiliki hidup berkelimpahan dengan Allah, yaitu persekutuan. Hidup berkelimpahan itu adalah hidup dalam
persekutuan dengan Allah Tritunggal. Itu kelimpahan hidup. Bukan materi. Bukan nggak sakit. Banyak orang sakit, tapi limpah persekutuan dengan Allah. Maka sakit tidak menjadi penghalang bagi dia untuk menikmati persekutuan dengan Allah Tritunggal. Lalu menghasilkan buah kesalehan. Karena hidup dalam persekutuan yang dengan limpahnya dengan Allah, maka berbuahkan kesalehan. Sebagai proses pertumbuhan rohani iman ke arah kedewasaan iman. Sampai menjadi dewasa iman, yang kemudian berdampak pada hubungan dengan sesama dan lingkungannya. Memiliki kepastian hidup yang kekal, seperti yang termanifestasi pada kerinduan dan keaktifan memberitakan Injil dalam persekutuan dan perbuatan sebagai cara hidup. Ya, untuk apa? Upaya menyambut Tuhan datang kedua kali. Cara hidup saya, cara hidup menginjili, cara hidup oleh Injil. Dalam rangka apa? Menyambut Tuhan datang kedua kali. Menjemput kita. Kemudian kita mengalami kehidupan kekal di langit baru dan bumi yang baru. Itulah artinya Injil. Jadi Injil itu tidak segampang, serendah, semurah definisi. Yesus mati salib menebus dosa manusia. Hanya begitu. Mohon maaf, itu bukan Injil. Dalam Yesus ada pengampunan dosa. Benar. Tapi apakah itu Injil? Belum. Injil itu lengkap, penuh, seutuhnya. Setidaknya seperti yang saya definisikan berikut, yang saya baru definisikan ini. Injil adalah satu kabar baik, good news, ya, dari God's grace, ya, tentang apa? The great, tentang anugerah terbesar Allah. Ya, anugerah itu dari mana? Dari perjanjiannya yang kekal. Kapan? Sebelum engkau lahir pun sudah perjanjian Allah. Wow, ini ajaib dan mulia. Dan anugerah itu adalah hakikat dari mana? Dari kasih Allah, dari keadilan Allah, kekudusan Allah, kemuliaan Allah. Wow. Dan apa? Dia memutuskan datang ke dalam dunia. Melalui apa? Pribadinya siapa? Yesus Kristus. Sebagai apa? Tuhan, juru selamat. Dan dia satu-satunya jalan yang olehnya orang berdosa dalam kekalahan dipilih untuk diselamatkan. Wah, itulah Injil, Bapak. Yang saya garis bawahi seperti yang saya tandai berikut ini ya. Inilah saya menekankan ini, bahwa Injil itu adalah kabar baik anugerah Allah, berkenaan dengan perjanjian Allah yang Maha Kasih dan adil. Ya, dalam Yesus Kristus saja sebagai Tuhan yang selamat, kita dipilih olehnya sejak kekalan. Itulah Injil. Dengan cara ditebus, kita kembali hidup dalam persekutuan dengan Allah. Itulah Injil. Membuahkan kesalehan. Itulah Injil. Persekutuan pertumbuhan ke arah proses kita bertumbuh, makin maju. Ya, launch unto the deep. Ya, bertolak ke tempat yang dalam. Unto the deep. Itu pun proses kita bertumbuh, maju ke arah kedewasaan. Berdampak. Memiliki kepastian hidup kekal. Amin. Pasti hidup kekal. Nggak ragu. Ya, itulah yang membuat orang Kristen, wow, bergairah hidup. Karena pasti hidup. Ya, pasti apa? Bukan hanya pasti di bumi. Tapi pasti selama-lamanya. Kerinduan kemudian menjadi orang yang berkerinduan, beraktif dalam penginjilan. Dan hidup dengan cara hidup yang berdampak pada lingkungannya, keadilan sosial, moral yang baik dari sana. Lalu semuanya itu sebagai antisipasi menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, menjemput dia Maranatha untuk hidup yang kekal di langit dan bumi yang baru. Wow. Inilah artinya Injil. Saya harap Bapak Ibu dapat membaca ini berkali-kali, menghayatinya, merenungkannya, memikirkannya terus-menerus. Kalau boleh hafal. I'm going to send you this material course that I hope you read and reread and remind. And kalau boleh disimpan. Bapak Ibu, dari arti ini bisa menghasilkan ribuan halaman. Sekali lagi, dari pengertian ini bisa menghasilkan 5.000 halaman Injil from the Bible. Ya, itu namanya rumusan teologi tentang Injil. Karena mata kuliah kita adalah teologi penginjilan.
tidak mungkin tidak bertolak dari teologi Injil. Teologi Injil adalah teologi penginjilan. Tidak ada penginjilan tanpa Injil. Karena itu memahami penginjilan, teologi penginjilan harus meyakini teologi Injil. Dan inilah definisi Injil secara teologis. Bapak-Ibu sekalian. Nah, dari definisi tadi ini, saya menjabarkan demikian. Apa itu Injil? Injil adalah kabar baik dari Allah, bukan dari manusia. Kabar baik dari Allah. Kalau kabar baik dari manusia, tidak pasti. Ya, pemimpin bangsa kita juga banyak berbohong. Nggak pasti. Kabar baik itu hanya dari Allah. Dan tidak berubah-ubah. Dan benar-benar baik. Dari Allah. Bukan dari tadi. Bukan dari manusia. Tapi dari sumber segala kebaikan. Dari sumber kita. Dari segala-galanya. Itulah kabar baik. Itulah Injil. Injil adalah kabar baik mengenai kasih karunia. Kasih Allah yang sempurna. Tidak ada kasih yang lebih sempurna dari kasih Allah Bapa. Yang nampak pada Allah Anak. Yang diteruskan kepada kita oleh Allah Roh Kudus. Itulah Injil. Sempurna kasihnya. Kabar baik mengenai cara satu-satunya Allah. Menentukan cara yang satu-satunya. Itulah. Tidak banyak cara. Injil itu cara satu-satunya. Itulah Yesus Kristus cara satu-satunya. Satu-satunya cara. Tidak banyak cara. Kabar baik adalah Allah menjadi manusia. Tidak pernah ada Allah dalam berita-berita manapun. Hanya menjelma. Ya, menjelma. Dewa-dewi menjelma. Tetapi tidak menjadi manusia. Ya, tidak pernah ada dewa yang menjadi manusia. Benar-benar hanya menjelma. Dan Allah menjadi manusia coram Deo. Ya. Kurdios homo. Amin. Bukan coram Deo. Kurdios homo. Allah menjadi manusia. Wow. Ini hanya ada pada orang iman dalam Alkitab. Allah menjadi manusia. Yang lain hanya jadi-jadian. Atau hanya kejadian. Peristiwa. 5. Kabar baik tentang apa? Ketuhanan dan penebusan Yesus Kristus. Itu kabar baik. Yesus adalah Allah. Kabar baik. Yesus adalah penebus. Yang menebus. Itu kabar baik. Nanti ini dijelaskan Bapak-Ibu. Bisa satu buku ini. Satu buku. Ya. Karena itu mempelajari Injil. Tidak cukup hanya 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, 5 tahun. Injil dipelajari selama hidup. Dan tidak pernah berakhir. Ya. Yang ke-6. Kabar baik. Satu-satunya solusi atas masalah manusia. Banyak orang menawarkan solusi. Tapi solusinya sifatnya temporal. Dan sifatnya juga solusinya berkenaan dengan masalah-masalah yang dapat diselesaikan oleh manusia. Manusia memberikan solusi yang dapat diselesaikan oleh manusia. Tapi ada satu solusi yang tidak dapat diselesaikan. Ada satu masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh manusia. Solusinya hanya berasal dari Allah, yaitu Injil Yesus Kristus. Satu-satunya solusi. Tidak bisa diganti dan tidak bisa digandakan. Tidak bisa dibuat multiple. Ya. 7. Kabar baik, kabar Allah Tritunggal, Trinitas memilih kita. Menebus yang dipilih oleh Allah Bapa. Dan memetraikan oleh yang dipilih Bapa dan yang ditebus oleh Anak. Dimetraikan di tanah sah. Tanda jadi tanah sah. Maka itu orang percaya, tidak orang percaya yang sejati, murni kepada Injil sejati. Menjadi orang percaya sejati. Dan mereka tidak mungkin terlepas dari kasih karunia Allah. Gak mungkin murtad. Gak ada murtad. Murtad itu hanya bagi orang Kristen. Murtad itu hanya bagi orang Kristen. Tapi orang percaya tidak akan pernah murtad. Kenapa? Mereka dipilih oleh Allah Bapa. Masa ini dipilih kok murtad? Ditebus oleh Allah Anak dengan darahnya yang mahal. Masa murtad? Dimeteraikan oleh Roh Kudus. Masa murtad? Tidak mungkin. Dan inilah keyakinan orang Kristen, kepastian keselamatan. Di sinilah letaknya kebanggaan dan keagungan iman Kristen. Ya. Yang ke-8.
Injil adalah kabar baik mengenai status dan otoritas orang percaya memerintah dunia dengan Injil. Bapak Ibu, walaupun kita bukan raja, bukan presiden, bukan menteri, bukan minister, bukan prime minister, tapi kita memerintah dunia ini dengan Injil. Karena itu, memberitakan Injil sama dengan memerintah dunia. Dan iblis gentar. Kalau hanya presiden, iblis tidak gentar. Ya, kalau hanya menteri atau minister atau prime minister, ya, perdana menteri sekalipun, iblis tidak gentar dengan. Maka itu banyak orang-orang yang berpendidikan tinggi di Indonesia, gelarnya doktor, profesor lagi. Ya, berilmu tinggi. Tetapi juga masih kedukun. Masih mencari tahayul-tahayul. Masih percaya tahayul-tahayul. Tuyul-tuyul juga. Saya masih ingat pada waktu sejumlah gubernur dari banyak daerah datang, provinsi, datang berkumpul di Kalimantan, yang kemudian dianggap titik nol, lalu dianggap karena di sana titik berangkat memulai pembangunan kota Nusantara yang kemudian yang menjadi ibu kota negara Indonesia, berpindah ke Kalimantan. Lalu ada sejumlah gubernur membawa tanah-tanah, mewakili tanah-tanah dari provinsi-provinsinya, tetapi tanah-tanah itu ada yang sudah didoakan. Ada sembahyang, ada ritual membawa tanah. Ini sangat-sangat tahayul. Beragama, berpendidikan, tapi berhala. Beragama, berpendidikan, berhala. Inilah. Kenapa? Karena pemerintah tidak mampu melawan setan. Maka dia harus cari setan yang lebih kuat. Udah banyak pemimpin bangsa menjadi pemimpin, harus banyak opo-opo, banyak benteng-benteng, tetapi dari kuasa-kuasa gelap. Kenapa? Melawan kuasa gelap dengan kuasa gelap. Hanya Injil yang dapat menaklukkan segala kuasa. Dan orang percaya yang memberitakan Injil seperti sekarang ini. I am proclaiming the gospel and I believe the gospel I am proclaiming the gospel, dan Injil yang saya sampaikan, the gospel I am being proclaimed, saya yang memberitakan itu, Injil yang saya beritakan itu sedang mengatur dunia, mengontrol dunia, dan inilah kontrol Allah atas dunia melalui Injil yang disampaikan oleh para pekabar Injil. Kabar Injil mengenai kesalehan hidup sebagai proses pertumbuhan rohani dan ke arah kedewasaan. Nah, itu hanya satu bagian. Jadi Injil itu kesalehan hidup dalam pengertian proses rohani. Makin belajar Injil, kemudian diproses, makin rohani, makin dewasa dalam Tuhan, makin matang, makin berbuah, dan makin berdampak pada hidup sama, makin mengasihi Tuhan, makin rela berkorban untuk pekerjaan Tuhan, dan makin menjadi berarti bagi sesama, bagi bangsanya juga. Ya, kabar baik yang berdampak pada pembaharuan sosial. Terus, kabar baik mengenai hidup berkelimpahan, tapi berkelimpahannya secara rohani. Kelimpahan persekutuan dengan Allah Tritunggal. Bapak Ibu, kabar baik mengenai kepastian keselamatan, dan kabar baik mengenai hidup kekal. Inilah Injil. Bapak Ibu, inilah Injil yang tidak dapat dipelajari hanya dalam setahun, hanya dalam 5 tahun, melainkan dipelajari selama kita hidup. Karena itu program pemuridan hanya 3 bulan tidak bertanggung jawab, hanya setahun tidak bertanggung jawab. Pemuridan itu harus menjadi kehidupan gereja seumur hidup. Belajar Injil, belajar Injil seumur hidup. Bapak Ibu sekalian, kesimpulan, tanpa Injil tidak ada keselamatan. Dan tanpa Injil tidak akan pernah ada gereja. Gereja ada karena Injil. Saudara ada karena Injil. Saya ada sebagai orang percaya karena Injil. Tanpa Injil pun tidak ada kehidupan yang sesungguhnya.
kehidupan palsu, kehidupan mitasi, kehidupan semu, ya, kehidupan yang tidak sesungguhnya adalah kehidupan tanpa Injil. Hanya dengan Injil orang hidup sesungguhnya dan orang hidup berarti. Tanpa Injil tidak ada pelayanan yang berkenan kepada Allah. Misi tanpa Injil, missing. Misi tanpa Injil tidak berkenan kepada Allah. Walaupun mungkin banyak orang suka, senang dengan kunjungan kita, dengan pelayanan kita, tapi Tuhan tidak berkenan. Kenapa? Segala sesuatu yang terputus dari Injil, maka semua itu tidak ada urusannya dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, terpujilah Tuhan. Amin. Demikianlah materi saya yang